Pak Andrinov, Anda sendiri melihat bagaimana efektivitas dari aturan pembatasan mereka yang ingin masuk ke Indonesia mulai per 1 Januari ini? Iya, kita mungkin untuk berbicara tentang efektivitasnya tentu nanti ya. Tapi yang jelas inisiatif ini dan keputusan ini adalah keputusan tepat ya, patut diapresiasi. Karena kita harus mencegah celah dan peluang apapun yang bisa terus membuat pergerakan virus ini meningkat. Nah, penyetopan kedatangan WNA itu adalah salah satu langkah, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu langkah, tapi harus diambil. Karena kita lihat jenis awal saja dari virus ini, ketika dia lepas dari Wuhan, ya, menyeberang ke Italia, masuk ke Spanyol, dan terus dengan sekejap dia menyebar ke sebagian besar Eropa, lalu loncat ke New York, ke California, dan habis itu dia mendunia. Sampailah sekarang di Brazil dan Meksiko yang luar biasa perkembangan. Sehingga melihat kecepatan yang jenis awal pun, itu sudah memang kita harus habis-habisan. Apalagi kalau betul ini ditemukan varian baru yang kecepatan penularannya bisa 10 kali lipat. Jadi ini salah satu sumber penyebaran tentu saja ya kedatangan dari luar negeri, ya, salah satu. Tapi kita tentu menghadapi bagaimana juga mengerem ya pergerakan penularan ini di dalam negeri. Intinya semua peluang harus kita tutup, ya. Harus kita bikin sekecil mungkin supaya jangan terjadi peningkatan. Apalagi kalau kita lihat tren sekarang, tren sampai hari ini tetap grafiknya di dunia maupun di Indonesia itu tetap naik. Ya. Nah, maka setiap berbagai upaya harus tetap ditempuh. Ya. Ini hanya salah satu, tapi memang harus dilakukan. Ya. Pak Andrinov, adakah mungkin kerugian ataupun akibat dari penghentian kedatangan warga negara asing ke Indonesia sebenarnya yang dirasakan atau sebenarnya memang ini tidak terlalu berpengaruh banyak kalaupun dihentikan sama sekali kedatangannya kecuali diplomat ataupun pejabat setingkat menteri gitu? Nah, begini, di dalam urusan publik itu, dalam memilih prioritas atau dalam situasi tertentu, kita akan dihadapi oleh pilihan prioritas yang bedanya memang kadang-kadang tipis. Tetapi yang tipis itu pun harus kita perhatikan mana yang lebih penting. Nah, berdasarkan situasi saat ini, yang lebih penting adalah mencegah penularan virus. Yang lain adalah nomor 2. Ekonomi nomor 2, olahraga nomor 3, yang lain nomor 4, dan seterusnya. Jadi, sekarang ini segala macam sumber daya, instrumen harus digunakan untuk mengerem, menghentikan, dan menurunkan kasus penularan virus COVID-19 ini. Ya, itu cara kita harusnya melihat urusan ini. Semua masalah itu banyak sekali, masalah besar juga banyak. Kadang-kadang perbedaan pentingnya, risikonya itu tipis, tetapi setipis apapun kita harus ambil langkah yang lebih berisiko. Ya, kita harus cegah yang mana yang lebih berisiko, mana yang kerugiannya lebih besar. Begitu kalau kita membuat kebijakan.